Ya, kita mulai ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para abah dan ummahat, ikhwan dan akhwat, khususnya wali murid dari Bulan Bintang Islamic School. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diperkenankan untuk bersua kembali di kajian rutin kita ya, 2 pekanan. Kita masih membahas sebuah risalah yang sangat bermanfaat sekali insya Allah. Ma la yasa'u ya afradul muslimina jahlan, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum beriman atau anak-anaknya kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dan kita sudah di pertanyaan yang ke-10, yang punya bukunya bisa dibuka di halaman 143. Ya. Pertanyaan ke-10. Nah. Baik, Mas sekalian yang dimuliakan Allah, kembali ini saya coba share screen lagi ya. Sepertinya pakai video. Nah. Kelihatan ya yang di-share ya. Baik. Di kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang adab-adab penuntut ilmu. Nah, sekarang kita belajar nih dan berusaha untuk mengajarkan tentang etika atau adab bermajelis, berkumpul-kumpul, ya. Karena yang namanya manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas nih dari yang namanya bersosialisasi, bertemu, berkumpul, ya. Dan kita manusia, ya terutama Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistimewaan. Apalagi agama kita agama sempurna. Artinya dalam hal-hal yang sifatnya etika, manners, itu tidak lepas dari agama kita. Ya, kalau misalnya urusan private saja, kita diatur tentang adabnya, etikanya, termasuk juga dalam perkara-perkara yang sifatnya ya bermajelis atau berkumpul, bersosialisasi, bermasyarakat, maka tentu adab-adab di dalamnya juga sudah diterangkan. Nah, lalu apa saja adab-adab yang perlu kita ajarkan di dalam bermajelis, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Di pertanyaan ke-10, penulis mengajarkan agar kita menyampaikan dan mengajarkan ke anak-anak kita, sebutkan apa saja adab-adab di dalam bermajelis atau berkumpul. Namun sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwa majelis itu ya ada beberapa macam. Pertama, ada majelis yang bermanfaat. Majelis yang mana malaikat pun berkumpul di dalamnya. Majelis yang di dalamnya disebutkan nama-nama Allah, ayat-ayat Allah, dan juga disebutkan hadis-hadis Nabi SAW dan salawat kepada Nabi. Maka ini adalah majelis yang mulia, majelis yang baik, majelis yang bermanfaat. Lalu kemudian ada majelis yang tidak bermanfaat, ya, atau majelis yang di dalamnya tidak disebutkan tentang nama-nama Allah dan juga tidak disebutkan tentang kemaksiatan. Intinya adalah majelis-majelis yang isinya perkara-perkara dunia. Ini kalau tidak sampai ke haram, ya minimal makruh. Ya, makruh. Mubah untuk sesekali apabila memang diduga ada manfaatnya, misalnya untuk ya cuman untuk ta'riful qulub, misalnya untuk saling menautkan hati. Tapi kalau sering-sering suatu hal yang tidak baik. Kemudian ada majelis-majelis yang tidak bermanfaat dan malah membahayakan, memadaratkan. Yang mana apabila di majelis tersebut ternyata ya
Di dalamnya bukan hanya tidak disebutkan nama-nama Allah atau tidak disebutkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi, tapi juga ternyata disebutkan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, apalagi kalau sampai di dalamnya penuh dengan kebid'ahan dan kekufuran. Maka haram hukumnya kita berkumpul di dalam majelis-majelis seperti itu. Nah, jadi di sini ya tentunya yang dimaksud adab bermajelis adalah adab bermajelis di tempat-tempat yang bermanfaat atau minimal mubah. Ya, ketika kita bersosialisasi atau berkumpul. Ya. Itu berkaitan dengan majelis, ya. Majelis itu adalah tempat orang melakukan jalsa, duduk-duduk, nongkrong. Cuman bukan nongkrong tak berfaedah, bukan. Tapi nongkrong yang ada faedahnya. Biasanya di tempat-tempat yang mulia seperti di masjid, ya. Atau di tempat-tempat lainnya, di rumah atau di sekolah, ya, atau selainnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan majelis ini, Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah, ya, artinya lapangkanlah fil majalis, di dalam majelis, maka fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Nah, ini bagian dari konsep al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika membalas kebaikan hamba, Allah tidak membalas dengan balasan yang sama, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan lebih. Artinya siapa yang berbuat baik kepada manusia, Allah yang akan membalasnya. Ayat ini juga mengajarkan, ya, yaitu apabila diseru kepada orang-orang beriman, tafassahu fil majalis, tolong longgarkan, tolong lapangkan majelis agar yang lain dapat duduk, dapat berkumpul, dapat turut bermajelis dan mengambil manfaat. Maka fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu di dunia dan di akhirat. Ya. Wa idza qila, apabila dikatakan kepadamu unsuzu, maka fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Juga demikian apabila dikatakan kepadamu ya unsuzu fansuzu, ya, berdirilah, maka hendaknya engkau berdiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, ya, orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah angkat lagi beberapa derajat lebih tinggi. Ini keutamaan orang-orang yang berilmu. Ya. Dan Allah tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Majelis-majelis yang bermanfaat di antara cirinya adalah majelis yang di dalamnya disebut nama Allah atau disebutkan zikrullah. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya, ya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ya, kemudian juga Abu Dawud, ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman 'indahu. Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul, berijtima,
berhimpun fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah. Berarti di dalam masjid. Karena masjid adalah salah satu tempat yang mulia. Jadi di antara salah satu majelis yang bermanfaat adalah majelis yang dilakukan di rumah-rumah Allah. Tapi bukan cuma majelis, disebutkan yatluna kitab Allah. Dalam rangka untuk membaca kitabullah Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari satu dengan yang lainnya. Itu saling mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka apa yang Allah berikan? Illa nazalat alaihim sakinah. Melainkan ya akan turun kepada mereka ketenangan. Siapa sih yang nggak kepingin ketenangan? Kita semua kepingin. Allah memberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Bukan cuma ketenangan yang Allah berikan, tapi juga akan menyelimuti mereka rahmat. Rahmat akan menyelimuti mereka. Ya. Kemudian wa hafathumul malaikah. Para malaikat pun akan menaungi mereka. Akan membuka sayapnya dan menaungi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di hadapan makhluk yang ada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara keutamaannya. Oleh karena itu, ya juga di sini ya ada semacam ancaman ya bagi mereka-mereka yang bermajelis di tempat-tempat yang tidak disebutkan zikrullah, yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula diriwayatkan Abu Hurairah, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasra." Waliyadu billah. Kata Nabi SAW, ya tidaklah suatu kaum itu mereka bangun dari majelisnya dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majelis tersebut, melainkan mereka nanti bangunnya seperti bangkai himar. Ya, itu diibaratkan oleh Nabi seperti bangkai himar. Dan kelak dia akan menyesal di hari kiamat. Ya, menyesal di hari kiamat. Kenapa? Karena dia berada di majelis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Dia tidak mengucapkan kafaratul majelis, dia juga tidak menyebut nama Allah intinya, tidak bertasbih di dalamnya, tidak bertakbir di dalamnya, tidak mengucapkan basmalah di dalamnya. Ya, maka ini adalah di antara majelis-majelis yang tidak baik. Ya. Atau juga di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah suatu kaum, sekumpulan orang, mereka bermajelis ya di suatu majelis, namun tidak menyebut nama Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi. Ya, tidak menyebut nama Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi. Maka ya mereka akan mendapatkan penyesalan. Ya. Dan sesuai dengan kehendak Allah, jika Allah kehendaki Allah azab, jika Allah kehendaki Allah ampuni, Allah maafkan mereka. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan bahwa ada majelis-majelis yang baik yang dimana disebutkan di dalamnya apa? Zikrullah. Kemudian ada juga majelis-majelis yang hendaknya kita tinggalkan apabila di dalamnya tidak disebutkan sama sekali zikrullah. Ya. Lalu kemudian juga ya di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ya, lalu di situ diterangkan tentang keutamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu berputar-putar, berkeliling-keliling ya di jalan-jalan. Ya, yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari ahlu zikir. Yang dimaksud dengan ahlu zikir di sini adalah ahlul ilmi, yang mana mereka berkumpul dan mereka membahas tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya, dan mereka membahas tentang kebaikan-kebaikan. Ya, jadi bukan cuman terbatas tentang zikir kayak takbir tasbih, tidak, tapi juga termasuk ilmu dan Al-Quran. Ya, fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha
tanadau, ya, dan apabila mereka malaikat ini ketemu sama suatu kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka memanggil, nih malaikat memanggil teman-temannya malaikat yang lain, ya, ya, malaikat berkata, halummu ila hajatikum, ya, ya, halummu ila hajatikum, ya, artinya kemarilah, ini ada yang sedang kalian berhajat dengannya, atau ada yang kalian cari, ya. Lalu kemudian apa namanya? Disebutkan di dalam hadis, ya, malaikat pun apa? Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Ya, maka malaikat pun membuka sayapnya dan menaungi mereka dengan sayapnya, dan sayapnya itu memenuhi langit dan bumi. Saking besarnya. Ya, ila sama'id dunya, sampai memenuhi langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka bertanya, dan Allah lebih tahu daripada malaikat. Ya, ma yaqulu ibadi. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Qalu, malaikat menjawab, yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahmid kepadamu, dan mereka bertanjid, memuliakan Engkau ya Allah. Ya. Lalu kemudian, nah ini menarik nih, ya jemaah sekalian Allah. Allah bertanya kembali kepada malaikat. Ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala, ya, fayaqulu hal ra'auni. Ya, Allah bertanya kepada malaikat, ya, ketika mereka itu bertasbih, bertakbir, bertanjid dan seterusnya, apakah mereka melihat aku? Ya, apakah mereka bisa melihat aku, kata Allah? Malaikat mengatakan fayaqulun la. Tidak ya Allah. Wallahi ma ra'auka. Ya. Demi Allah, mereka tidak bisa melihatmu ya Allah. Ya. Kemudian mereka berkata kembali, lau. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, apa namanya? Lalu kemudian Allah bertanya kembali, fayaqulu wa kaifa law ra'auni. Ya, wa kaifa law ra'auni. Bagaimana sekiranya manusia itu bisa melihatku? Qalu, maka mereka menjawab, ya, ya Allah, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Ya Allah, kalau seandainya manusia ini dapat melihatmu ya Allah, mereka pasti akan lebih semangat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi upaya mereka di dalam beribadah, di dalam mengagungkan Engkau, di dalam memuji Engkau, di dalam bertasbih, ya, dan seterusnya, di dalam memuji, bertahmid, dan akan lebih banyak bertasbih kepada Engkau. Ya. Lalu kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Ya, apa yang mereka minta? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala yas'alunakal jannata. Mereka meminta surga ya Allah. Nah, ini perhatikan. Orang-orang beriman, ahlul ilmi wa ahlul dzikri, permintaan mereka apa? Surga. Jadi jangan kita terkecoh nih dengan sebagian orang yang mengatakan kalau beribadah jangan minta surga, berarti nggak ikhlas. Itu berarti orang-orang yang, mohon maaf, jahil. Orang yang bodoh. Kalau Anda beribadah meminta surga, kalau Anda beribadah takut dengan neraka, berarti Anda tidak ikhlas, berarti Anda pamrih. Mohon maaf, ini orang yang paling bodoh. Yang paling bodoh di muka bumi ini. Di dalam beribadah kepada Allah. Karena Nabi kita mengajarkan kita untuk beribadah, meminta surga, dan agar kita meminta kepada Allah dilindungi dari neraka. Ini orang-orang yang sombong yang seperti ini. Ya.
Ketika mereka beribadah, mereka nggak mau minta surga. Padahal kalau kita beribadah kepada Allah, kita minta kepada Allah. Karena Allah adalah Rabb yang memang kita berhak untuk meminta kepadanya. Mintalah surga, jauhkan dari neraka. Karena kita ibadah berangkat bukan cuma dari cinta mahabbatan, tapi juga rajaan wa khaufan, mengharap balasan Allah. Mengharap balasan Allah itu ikhlas dan takut apabila Allah murka dengan kita itu juga ikhlas. Karena semua yang kita lakukan kita kembalikan porosnya kepada Allah. Kita lihat di sini apa yang diminta oleh orang-orang beriman. Apa yang diminta oleh ahlul dzikir? Yas'alunakal jannah. Ya, mereka meminta surga. Kemudian perhatikan lagi jamaah sekalian. Ya, apa pertanyaan Allah kepada malaikat? Qala wa hal ra'auha, apakah mereka yang minta surga itu pernah melihat surga? Ini perhatikan. Apakah manusia itu pernah melihat surga? Kok mereka minta surga? Ya, qala yaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'auha, kata malaikat, enggak. Demi Allah ya Rabb, mereka belum pernah lihat surga. Mereka enggak pernah lihat surga. Tapi mereka minta surga kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, qala yaqulu fa kaifa law annahum ra'auha. Lantas bagaimana menurut kalian kalau seandainya manusia itu bisa melihat surga? Qala yaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan. Sekiranya mereka bisa melihat surga ya Allah, niscaya mereka akan paling semangat, paling getol, paling berupaya. Ya, agar apa? Agar ya mereka bisa mendapatkan surga. Mereka akan paling semangat untuk mencari surga. Ya, untuk apa namanya? Untuk mengharap agar mereka bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya, wa'adhamu fiha raghbatan. Ya. Dan mereka jadikan itu sebagai obsesi tertinggi mereka. Mencari surganya Allah. Ya. Kemudian Allah bertanya kembali. Famimma yata'awaduna. Kemudian apa yang mereka berta'awudz, memohon perlindungan darinya? Ya. Apa ya permohonan perlindungan yang mereka takutkan? Malaikat menjawab, yaquluna minan nar, mereka takut ya Allah dari surgamu. Kemudian Allah bertanya kali, wahal ra'uha, apakah mereka pernah melihat neraka? Kok mereka bisa takut? Apakah manusia-manusia ini yang disebutkan di sini yang malaikat itu membuka sayapnya, ya, yang malaikat di sini, ya, mereka apa namanya menaungi dengan sayapnya dan sayapnya malaikat itu mengisi langit bumi. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut dengan neraka ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka? Apa jawaban mereka? La wallahi ya Rabb ma ra'auha. Mereka belum pernah melihat neraka, tapi mereka begitu takutnya dengan neraka. Qala fa yaqulu fa kaifa law ra'auha. Lantas bagaimana kalau mereka bisa melihat neraka? Malaikat menjawab, yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau mereka bisa lihat ya Allah, maka mereka akan paling semangat lagi untuk menjauhi neraka. Ya, dan mereka akan lebih takut lagi dengan neraka. Ya. Kemudian Allah berkata, fa yaqulu fa ushidukum anni qad ghafartu lakum. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku ya saksikan, aku ya bersaksi di hadapan kalian. Sesungguhnya aku ampuni mereka semua. Ya, aku ampuni mereka. Yaqulu malakun minal malaikati fihi fulanun laisa minhum innama jaa li hajatin qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Kemudian ada ya salah seorang malaikat berkata, ya Allah, sesungguhnya di antara mereka ada si fulan yang datang untuk suatu kebutuhan. Maka Allah mengatakan mereka adalah suatu kaum yang majelis mereka tidak ada kesengsaraan di dalamnya bagi teman-temannya. Subhanallah. Ya, ini adalah majelis-majelis yang di dalamnya berisi dengan zikir kepada Allah, zikrullah. Ya, berisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini kita bisa belajar, bisa pelajari apa tentang pentingnya untuk mencari jalis. Tadi majelis, kita harus menyeleksi tempat-tempat kita berkumpul. Maka yang kedua adalah kita harus pula menyeleksi jalis, tempat, bukan tempat, dengan siapa kita berkumpul, teman berkumpul kita, ya. Nah ini poin yang kedua ya. Kalau yang tadi kita seleksi majelisnya, maka yang kedua kita seleksi jalisnya, ya. Dan Nabi SAW, ya, itu beliau telah menerangkan tentang apa? Tentang perumpamaan antara orang-orang yang berteman dengan apa? Dengan sahabat yang baik dengan sahabat yang buruk. Ya, di dalam sebuah hadis yang mulia dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir." Sesungguhnya perumpamaan sahabat yang saleh dengan sahabat yang buruk itu seperti bersahabat dengan penjual minyak wangi dan para apa namanya? Peniup besi ya, artinya apa, pandai besi ya. Pandai besi itu yang apa namanya, membakar besi kemudian dia membentuk besi ya. Nabi SAW mengatakan ya, fahamil miski inna an yuhdiyaka wa inna an tabta'u minhu wa inna an tajida minhu rihan thayyibatan. Para penjual misik, penjual minyak wangi, ya bisa jadi mereka ngasih kamu minyak wanginya, atau kamu beli minyak wanginya, atau seenggaknya kamu bisa mendapatkan aroma, harumnya dia. Anda berkumpul sama teman-teman yang jual minyak wangi, Anda nggak perlu pakai minyak wangi, cuman ngumpul aja sama mereka, kena baunya, harum. Demikian pula, ya, wa nafikhi al-kir, ya, para peniup atau para pandai besi, yang setiap hari mereka harus, ya, bergumul dengan debu, dengan kotoran dan seterusnya. Kata Nabi SAW, imma an yahriqa thiyabaka, bisa jadi mereka akan membakar baju Anda sengaja atau enggak sengaja. Ya, wa imma an tajida minhu rihan, ya apa namanya? Muntinatan. Atau bisa jadi engkau akan mendapatkan bau atau aroma yang tidak sedap darinya. Ya, bau sangit lah, bau bakar-bakar yang enggak enak. Nah, jadi Nabi SAW memberikan kita perumpamaan, tamtsil, di dalam memilih sahabat. Juga demikian, ya, di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Ya, seseorang itu adalah bergantung dengan agama sahabat dekatnya, orang dekatnya. Maka perhatikanlah dengan siapa engkau bersahabat dekat. Ini tugasnya orang tua nih kalau untuk anak-anak. Perhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Ya. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Kalau misalnya teman-temannya adalah teman-teman baik, insya Allah akan memberikan kebaikan. Dan ketika mereka berkumpul dan bermajelis, maka akan ada kebaikan. Nah, baik. Lalu kemudian kita baca ya. Adab-adabnya di antara lain yang pertama adalah mengucapkan salam kepada ahli majelis. Artinya ketika kita berada di suatu majelis, kita hendak masuk atau hendak keluar dari majelis tersebut, maka jangan lupa mengucapkan salam. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi SAW bersabda, "Idzan taha ahdukum ila majlisin", ya, apabila salah seorang dari kalian itu datang ke suatu majelis, maka fal yusallim, hendaknya ucapkan salam, ya, hendaknya dia ucapkan salam. Kemudian kata Nabi SAW, fa in badalahu an yajlisa falyajlis. Nah, kemudian jika setelah itu dia mau duduk, maka silakan dia duduk, ya. Au thumma idza qama fal yusallim falaysatil ula bi ahaqqi, falaysatil ula bi ahaqqi minal akhir. Ya.
Dan jika dia hendak duduk, hendaknya dia duduk, dan jika dia hendak berdiri, maka ucapkan salam. Karena yang pertama tidak lebih berhak daripada yang terakhir. Ya. Dan ini adalah hadis yang hasan. Nah, jadi ucapkan salam. Ajarkan ketika masuk ke majelis salam. Karena di antara adab-adab salam adalah hendaknya yang qalil, yang sedikit, mengucapkan salam kepada yang katsir, kepada yang banyak. Jadi ketika Anda melihat ada majelis, ada orang-orang berkumpul, maka yang mengucapkan salam kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi bukannya mereka yang mengucapkan salam kepada kita. Ya. Jadi etikanya seperti itu. Dan kita ajarkan demikian. Kemudian yang kedua adalah, ya, adab yang kedua yang kita ajarkan adalah duduk di tempat yang kosong. Di tempat yang kosong. Dan tidak boleh menyuruh orang untuk pindah dari tempat duduknya, atau duduk di antara dua orang, ya kita belah ya, kecuali dengan izinnya. Artinya, orang itu dia berhak dengan tempat duduknya. Nggak boleh kita usir, atau nggak boleh kita perintahkan dia untuk geser. Jadi ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam itu sangat menghargai hak. Ya. Kalau Anda duluan datang ke masjid, kemudian Anda duduk di tempat tersebut, maka Anda berhak dengan tempat tersebut. Dan tidak boleh orang ya menggeser Anda. Bahkan apabila Anda keluar untuk wudhu, memperbaharui wudhu, kemudian Anda kembali, maka Anda yang berhak untuk menempati tempat tersebut. Ini sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia alaihi wassalam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum," ya, apabila salah seorang dari kalian berdiri dari tempat duduknya, atau qama min majlisi, tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Ya, siapa yang di antara kalian yang berdiri dari tempat duduknya atau dari majelisnya, kemudian dia kembali lagi ke tempat itu, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Ya. Jadi dia lebih berhak, ya. Nah, lalu kemudian juga di dalam riwayat hadis yang lain dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW naha an yuqama ar-rajulu min majlisihi wa yajlisu fihi akhar. Ya. Nabi SAW melarang seseorang menyuruh bangun agar dia berpindah dari tempat duduknya, agar dia bisa duduk di tempat duduknya, atau atau dia meminta dia untuk untuk geser, atau kita langsung duduk ya. Nah, tapi yang diperbolehkan adalah adalah dianjurkan bagi orang-orang yang sudah duduk untuk melapangkan majelis. Dia menggeser ketika melihat ada orang dan dia lihat ada tempat, maka dia persilahkan, dia lapangkan majelis tersebut agar orang lain bisa duduk di tempat itu. Ya. Nah, ini sebagaimana tadi surat Al-Mujadilah tadi yang kita baca tadi, ya. Itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian hendaknya kalian berlapang di dalam majelis, maka hendaknya kalian melapangkan majelis kalian. Ya. Jadi hendaknya kalian ya memberikan kelonggaran, melapangkan majelis agar orang lain bisa duduk. Juga di dalam hadis yang sama, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tadi, ya, yang berkaitan tadi dengan larangan Nabi SAW untuk membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ, tapi diperbolehkan baginya agar dia mengucapkan tafassahu wa tawassau. Ya, ayo mari kita lapangkan majelis untuk memberitahu tafassahu wa tawassau. Ya, longgarkan dan lapangkan. Ya. Nah, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Makanya beliau tidak suka apabila ada orang ya datang ke majelis kemudian dia menyuruh atau dia meminta orang tersebut untuk geser. Ya, jadi yang boleh adalah dia menyampaikan tafassahu wa tawassau. Kalau dia geser, alhamdulillah. Kalau dia nggak geser, nggak boleh dipaksa. Ya, tidak boleh dipaksa karena itu adalah haknya. Ya.
karena itu adalah hak. Nah, ini di dalam asar ya dari Abdullah ibnu Umar ya, itu disebutkan ya, ada seorang yang bernama Abul Qusayb ya. Dia berkata, "Kuntu qa'idan, faja'a Ibnu Umar, faqama rajulun min majlisi lahu, falam yajlis fihi wa qa'ada fi makanin akhar." Ya. Beliau berkata, "Aku sedang duduk. Kemudian tiba-tiba Ibnu Umar datang. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dari tempat duduknya dan dia tidak lagi duduk di tempat semula, tapi dia duduk di tempat lain. Lalu kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Abdullah bin Umar, "Faqala rajul, ma kana 'alaika law qa'adta." Ya. Ya, kata laki-laki tersebut, ya, enggak tidak ada masalah wahai Ibnu Umar kalau engkau ingin duduk di tempatku tersebut. Jadi dia memang berpindah untuk memberikan tempat duduknya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lam akun aqud fi maq'adika wala maq'adi ghairika ba'da syai'in syahidtuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku tidak mau duduk di tempat dudukmu dan tidak pula mau duduk di tempat duduk selainmu. Setelah peristiwa yang saya saksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama lahu rajulun min majlisihi fa dhahaba liyajlisa fihi fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu pernah di zaman Nabi ada laki-laki ya datang kepada Rasulullah, kemudian tiba-tiba ada seseorang berdiri dari tempat duduknya untuk dipersilakan kepada laki-laki yang datang tadi. Nah, saat dipersilakan mau duduk, Nabi melarangnya. Artinya dia berhak untuk tempat tersebut. Ya. Jadi dalam hal ini ya para ulama menerangkan ya ini adalah sifatnya makruh, ya. Makruh dan sebagai sikap berhati-hatinya Abdullah ibnu Umar. Karena para ulama ya mereka berpendapat boleh-boleh saja ada orang mempersilakan tempat duduknya kepada Anda. Kemudian Anda duduk di tempat tersebut. Itu sebenarnya boleh. Nah, tapi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya, beliau berpendapat itu makruh hukumnya. Beliau nggak mau. Meskipun dipersilakan di tempat duduk tersebut, beliau nggak mau. Ini waroknya beliau, berhati-hatinya beliau. Beliau lebih baik memilih tempat duduk lain yang kosong. Nggak mau beliau duduk di tempat duduknya orang lain. Seakan-akan beliau ya ingin berhati-hati agar tidak jatuh kepada perbuatan yang beliau saksikan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini bentuk sifat waraknya beliau. Kenapa? Karena beliau adalah seorang alim, seorang ulama. Ya, di zaman itu beliau termasuk ya salah seorang senior. Ya, dan bisa jadi laki-laki ini ketika memberikan tempat duduknya kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma karena menganggap Abdullah bin Umar ini adalah seorang alim ulama yang dia segan dengannya. Ya. Nah, ini semua itu dilakukan agar tidak ada pembedaan antara mau orang biasa atau orang yang populer atau orang terkenal. Enggak. Ini hak, ini berkaitan dengan hak ya. Ya, ini katanya adalah dengan hak. Nah, baik. Lalu kemudian yang berikutnya, adab berikutnya adalah apa? Yang ketiga, melapangkan majelis agar orang lain bisa duduk, sudah kita bahas. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan di dalam majelis. Ya, tidak memotong pembicaraan seseorang di dalam majelis. Artinya ketika ada orang lagi bicara, hendaknya tidak dipotong. Ya, jadi nggak boleh ya ketika ada seseorang sedang menyampaikan sesuatu lalu tiba-tiba ucapan orang tersebut itu dipotong. Nah, ini adalah diantara adab-adab Islam ya yang diajarkan oleh agama kita. Ya. Nah, lalu kemudian jemaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ketika kita berada di majelis, ya ini yang kelima adalah minta izin dan mengucapkan salam sebelum meninggalkan majelis. Artinya kalau kita ingin meninggalkan majelis, ya hendaknya kita minta izin dulu, ya ngomong dulu kemudian kita mengucapkan salam. Nah, lalu kemudian
yang juga nggak kalah pentingnya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan pula dengan adab berbicara di majelis adalah dibenci atau tidak disukai berbisik-bisik. An-najwa namanya. Najwa artinya berbisik-bisik, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dibenci, ya. Jadi berbisik-bisik. Sebentar ini baterai habis. Nah. Jadi ketika berada di majelis, kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah supaya jangan berbisik-bisik. Ngomong, ya, ngomong di apa namanya dengan sebagian orang, lalu kemudian sebagian orang yang lain kita tidak ajak bicara. Ya. Nah ini diantaranya adalah berangkat dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, Nabi berkata, ya, la yantajia, ya, ithnani duna tsalits fa inna dzalika yuhzinu. Janganlah dua orang saling berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga, sebab itu akan menjadikannya sedih. Tapi ini harus sesuai dengan konteksnya. Artinya begini, Anda lagi berkumpul, ya, ini bukan majelis ilmu misalnya, cuman sedang kumpul, ya. Kalau majelis ilmu ya tentunya kita harus diem dong mendengarkan kajian. Tapi ini ada majelis, kita sedang berjumpa dengan teman-teman kita yang sifatnya mubah. Nah, ketika kita sedang duduk misalnya bersama-sama, ya, maka hendaknya ketika kita bicara jangan cuma kita bicara dengan teman kita berdua, sementara yang lainnya itu kita tidak ajak bicara. Apalagi kalau bicaranya kita dengan semacam kayak merahasiakan sesuatu, bisik-bisik, jam-jam. Jadi itu malah menimbulkan orang menjadi apa? Menjadi berburuk sangka. Ya. Nah, tapi ini kata para ulama adalah apabila majlisnya itu berisi orang tiga, karena di dalam hadis disebutkan la yantajiya ithnani duna tsalits fa inna dzalika yuhzinuhu. Janganlah dua orang saling berbisik tanpa mengajak yang ketiga, karena itu akan menjadikan sedih. Jadi artinya di majelis itu hanya orang tiga, kata para ulama. Tapi kalau menurut mereka lebih dari tiga, misalnya 4 orang ke atas, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Ya. Berarti apa? Berarti memang ketika dia sedang berbicara di situ adalah dia sedang ngomong suatu hal yang memang ada hajatnya, bukan dalam rangka ngerasani atau yang semisalnya gitu. Ya. Nah, ini juga sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, yang menunjukkan hal ini. Nabi mengatakan idza kuntum salasatan, ya. Apabila kalian sedang bertiga, maka fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi. Ya. Ajla an yuhzina. Apabila kalian bertiga, jangan dua orang dari kalian berbisik-bisik tanpa menyertakan yang ketiga sebelum berbaur dengan yang lainnya. Artinya sebelum berkumpul dengan yang lain. Artinya sampai kita lebih dari 3 orang. Nah, lalu kemudian juga ya, yang merupakan bagian pula dari adab bermajelis adalah, ya, misalnya ini ada kumpul-kumpul nih, ya, ada kumpul-kumpul. Nah, kita sedang berada di rumah, ada majelis di tengah keluarga kita. Lalu kemudian di situ ada orang-orang dewasa atau ada orang-orang, ya, pak-lek kita sedang kumpul membicarakan sesuatu yang penting. Dan kita tidak diajak di dalam majelis itu, maka hendaknya kita tidak ikut-ikutan. Kita nggak nimbrung dan kita tidak kepo, tidak mendengarkan pembicaraan mereka. Ya. Nah, karena kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi pernah mengatakan, ya, man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihuna, ya, au yafirruna minhu subba fi udhunihi al-unuku yaumal qiyamah. Subhanallah. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang nguping, ya, karena kepo pembicaraan orang lain, pembicaraan suatu kaum yang mereka memang nggak kepengen, nggak suka
atau mereka memang pengen ngomong rahasia, menyingkir, ya agar kayak orang-orang lain seperti kita tidak turut mendengarkannya. Maka siapa yang sengaja cari-cari apa tahu, ya dengar-dengar atau apa namanya kita kepo, maka Nabi mengatakan telinganya akan dialiri cairan tembaga pada hari kiamat. Ya, tembaga yang mendidih. Waliyadzubillah. Ya. Wa nas'alullah as-salam al-afiyah. Ya. Makanya kita nggak boleh fudul ya, kepo. Pengen tahu, akhirnya kita nguping pembicaraan orang lain. Nah, lalu kemudian yang terakhir, ya jemaah sekalian dimuliakan Allah, adalah ketika majelis itu sudah selesai, maka hendaknya berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Nah, karena di dalam sebuah riwayat disebutkan ya, jadi doa ini akan menjadi kafarah sebagaimana disebutkan kafaratul majlis. Apabila di dalamnya ada dosa, ada kesalahan, ya, maka doa ini bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penggugur dosa tersebut. Terus kemudian juga ada sedikit tambahan ya, yaitu di dalam majelis itu hendaknya kita menghindarkan banyak guyon, banyak bercanda yang tidak penting, ya. Yang isinya hanya banyak ketawa-ketawa saja, ya. Karena Nabi SAW beliau pernah bersabda, la tuksiru dhahki. Jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathrata dhahki tumitul qalbah. Karena banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Ketawa boleh, tidak terlarang, tapi terlalu sering dan terlalu banyak, apalagi bikin majelis ketawa ngakak-ngakak, nggak karu-karuan, maka itu selain membahayakan fisik, juga bisa mematikan hati. Kenapa dikatakan bisa membahayakan fisik? Karena orang yang ketawanya sampai ngakak-ngakak dan ketawa itu bisa membahayakan, ya, bisa menyebabkan orang itu yang punya asma kena asma. Ini beneran nih. Ya, orang yang ketawanya benar-benar ngakak itu bisa menyebabkan dia apa namanya mengalami sesak nafas. Karena ketika dia tertawa terbahak-bahak, itu tubuhnya sedang apa ya? Sedang terforsir, ya. Otot-ototnya juga sama, detak jantungnya juga sama, aliran darahnya juga sama, ya. Dalam kondisi seperti itu, dan itu sangat membahayakan. Oleh karena itu makanya ya kita boleh tertawa tapi tidak berlebihan dan tidak sampai ngakak, nggak karu-karuan, ya. Lalu kemudian juga di dalam majelis hendaknya kita mohon maaf ya apabila nggak enak perut ya, pengen buang angin, maka hendaknya kita izin menjauh, ya. Kita menjauh, cari tempat yang sepi, nggak ada orang, atau kita ke kamar mandi, atau kita keluar rumah di tempat yang terbuka, baru kemudian kita buang angin. Suatu hal yang tidak beradab ketika kita buang angin di hadapan manusia, di hadapan orang-orang. Termasuk juga bersendawa, kata orang Jawa gelegean. Ya, itu juga hendaknya tidak di depan orang-orang. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah meriwayatkan ada seorang laki-laki itu sedang bersendawa di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ya, kuffa anna, ya, yusha'aka fa inna aktsaruhum shiba'an fid dunya, ya, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Hentikan sendawamu dari kami. Karena sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang terlalu kenyang di dunia ini nanti di hari kiamat adalah orang yang paling lapar. Karena seringkali gelegaan itu ya kaitannya adalah dengan kondisi pencernaan ya. Dan itu seringkali memang karena itu tadi, karena kebanyakan makan ataupun minum. Ya, diantaranya seperti itu. Tapi berbeda ya dengan orang yang memang punya penyakit, ya, penyakit pencernaan yang sudah lama sehingga dia sedikit-sedikit habis minum gelegean. Maka ini tentunya adalah orang-orang yang ya wallah alam shawab, yaitu dia mendapatkan udzur. Kenapa? Karena gelegeannya dia bukanlah karena dia kebanyakan makan atau kebanyakan minum atau karena yang semisalnya. Ya. Nah, cuman kalau orang-orang sehat ketika dia akan gelegean maka hendaknya dia cari tempat, ya. Cari tempat
Ya baru kemudian dia legean, sama seperti orang yang hendak buang angin. Nah, kalau alam sahab ya itu ada beberapa adab ya. Di sini disebutkan Syekh ada 6 adab yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pelajari dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, mungkin ada pertanyaan yang masuk, silakan. Yang masuk mohon untuk diketikkan saja di forum chat, atau yang mau tanya langsung juga silakan. Jangan di WA ya, karena handphonenya dipakai untuk online di Instagram. Mana masih di copy paste. Ustaz, bagaimana dengan majelis kumpul keluarga? Bagaimana caranya saat kumpul kita tidak lepas dari zikir? Sering lebih melepas kangen dengan keluarga. Ya. Jadi, ya intinya ketika kita ketemu keluarga, insya Allah di dalamnya juga banyak manfaat ya. Yaitu diantaranya adalah apa? Adalah menjalin silaturahim. Ya, menjaga ikatan kekerabatan, dan itu bermanfaat sebagaimana sudah kita terangkan. Ya. Lalu kemudian ketika mereka berkumpul, ya hendaknya tetap kita upayakan agar di dalamnya selalu ada ucapan takbir tasbih, misalnya ya Bu, alhamdulillah ya Bu, sekarang ini masya Allah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu berarti majelis yang tetap kita menyebutkan nama-nama Allah di dalamnya. Ya, meskipun kita tidak membahas secara khusus ya tentang ayat Al-Quran atau yang semisalnya, tapi insya Allah Taala di dalamnya kita pada saat berzikir, bertasbih, bertakbir, beristighfar, bertauqalah dan yang semisalnya, maka itu kita artinya masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Juga sama ketika kita menyebut Rasulullah juga kita bersalawat ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, berikutnya izin bertanya Ustaz, sebaiknya mengajak anak ke majelis ilmu pada usia berapa? Saya punya anak usia 1 tahun. Selama ini saya ajak kajian, alhamdulillah nggak rewel. Hanya memang kadang suka berceloteh dan suka ngajak umatnya main. Apakah sudah boleh saya ajak anak ini di usia itu untuk ikut kajian? Dan memang anak saya agar saya upayakan tidak mengganggu yang lainnya. Ya boleh, meskipun masih bayi boleh, ya, agar mereka juga turut mendapatkan ya faidah dari majelis ilmu. Mereka bisa mendapatkan manfaat dari majelis ilmu. Di mana majelis ilmu itu adalah majelis yang sebagaimana tadi kita sebutkan, di dalamnya ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah, dan juga rahmat pun ya turun menyelimuti ya, dan juga malaikat pun sama ya, malaikat pun menaungi atau mengelilingi para penuntut ilmu dan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Jadi ini tentunya suatu hal yang baik ya. Nah, tapi tentunya kita harus kondisikan anak kita. Kalau di bayi ya kita kondisikan agar mereka tidak mengganggu. Ya, kita tetap bisa belajar meskipun nanti kalau mereka rewel nangis kita keluar, kita tenangkan, lalu kemudian kita kembali lagi. Itu boleh-boleh saja. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan ketika anak-anak itu di atas 2 tahun. Ya, di usia di atas 2 tahun ketika mereka aktif ya. Sangat aktif ya, udah bisa lari sana lari sini, maka tentunya harus diperhatikan. Jangan sampai mengganggu orang-orang yang sedang belajar. Ya, jadi boleh kita ajak. Nah, terutama kalau di masjid itu ada semacam corner kit ya misalnya, atau kita bawa ke masjid, kita kasih aktivitas dia. Kita bawakan misalnya buku mewarnainya atau yang semisalnya.
Ya, supaya dia beraktivitas dan sembari dia memperhatikan yang lainnya, ya, orang-orang ibunya yang sedang belajar, orang yang sedang belajar, itu anak-anak akan menjadi sosok pemerhati yang luar biasa meskipun dia melakukan aktivitas lain. Ya. Dan juga kita ajarkan adab-adab di dalam majelis agar tidak mengganggu yang lainnya. Ya, insya Allah itu suatu hal yang diperbolehkan, bahkan baik insya Allah ta'ala. Ya, kuncinya adalah jangan sampai ketika kita membawa anak kita mengganggu orang lain, baik dalam hal beribadah ataupun dalam hal belajar. Nah, Allah Ansar. Ustaz, saya baru belajar tentang dakwah salafiyah, dakwah salaf. Sebelumnya saya ikut halaqah sahabat saya. Pertanyaannya, apa boleh saya terus bilang sibuk saat diajak kajian lagi? Karena ilmu saya belum cukup untuk menjelaskan ke sahabat kenapa saya keluar dari halaqahnya. Benarkah tindakan ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah, ya, pertama, ketika kita mengenal dakwah tauhid, dakwah sunniyah, dakwah salafiyah, maka ini karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Kita harus mensyukuri. Ini hidayah dari Allah, harus kita jaga, kita pelihara. Kemudian yang kedua, dengan belajarnya kita dengan dakwah yang hak ini, itu seharusnya menjadikan kita menjadi sosok orang yang lebih baik lagi. Bukan menjadi sosok orang yang ketus, yang jadi suka debat, suka meremehkan dan yang semisalnya, suka menghujat, tidak. Ya. Itu adalah di antara akhlak-akhlak yang kurang baik, buah dari ya orang-orang yang belajarnya kurang benar, ya. Sehingga akhirnya mereka menjadi seperti itu. Karena di antara buah orang-orang yang belajar ya tentang dakwah salafiyah, tentang dakwah tauhid yang sesuai dengan fitrah, apabila belajarnya tendensinya ikhlas karena Allah dan belajarnya taksil benar, sistematis, insya Allah ilmunya bermanfaat dan itu akan mempengaruhi mannersnya dia, adabnya dia, akhlaknya dia. Dia akan jadi orang yang santun, orang yang baik, insya Allah. Bi'idznillah. Dengan izin Allah, ilmunya menjadi sebab yang membimbing dia. Kemudian yang ketiga, ya orang yang belajar, dapat hidayah untuk belajar dakwah tauhid menjadi orang yang ilmiah. Orang yang ilmiah artinya ketika berdiskusi, berbicara, itu berhati-hati. Ya, berhati-hati agar tidak ngomong dengan sesuatu tentang masalah agama dengan akalnya, dengan pendapatnya. Tapi dia berusaha selalu mengikatkan dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga orang-orang yang belajar tentang dakwah salafiyah, ya, setelah dia belajar menjadi orang yang ilmiah, dia juga belajar menjadi orang yang menghindarkan yang namanya jidal, perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat untuknya, ya, dan dia menyeleksi teman-teman untuknya. Kalau misalnya dia baru hijrah nih, ya, sebelumnya dia misalnya berada di komunitas orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan, misalnya musisi, atau berada dari komunitas pengajian-pengajian lain, tapi di dalam pengajian itu misalnya masih ada bid'ahnya dan yang semisalnya. Maka dalam hal ini dia boleh menjaga jarak dari mereka. Menjaga jarak bukan artinya memutuskan persahabatan begitu saja, tidak. Tetap kita tunaikan haknya. Kita ucapkan salam, menjawab salam mereka. Bahkan kalau perlu juga kita menunjukkan adab yang baik, akhlak yang baik agar mereka interest dengan apa yang kita pelajari. Itu melalui akhlak kita. Dan kita hindarkan apabila ya kita ketemu sama orang yang memang kemungkinan besar kita akan debat yang misalnya itu lebih baik kita hindarkan, kita tinggalkan. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ngaji, kita ingin meninggalkan majelis-majelis itu, maka yang baik adalah kita bicara ya jujur, open. Maaf ya Mbak, apa saya udah nggak bisa lagi Mbak datang, atau saya sudah tidak mau lagi datang. Loh kenapa? Ya, baru kita boleh jelaskan alasan kita. Atau nggak mau menjelaskan, itu hak kita. Misalnya kita nggak mau menjelaskan, ya karena itulah Mbak, ada beberapa alasan yang saya tidak bisa sampaikan. Misalnya orangnya kepo, enggak kamu harus sampaikan. Ya, itu hak kita boleh mau nyampaikan atau enggak.
Intinya kita tetap berbuat baik dengan kawan kita tersebut, ya. Dan artinya ketika kita tidak mengikuti kembali halaqah-halaqah mereka, bukan artinya kita memutuskan hubungan ukhuwah, ya. Kita sudah tidak menganggap lagi mereka sebagai saudari-saudari kita kaum muslimin. Tentunya tidak demikian. Karena ini banyak yang disalahpahami, ya. Kemudian akhirnya menjadi bermusuhan. Enggak. Mereka memusuhi kita, enggak apa-apa, biarin. Tapi kita tidak memusuhi mereka. Kita tetap berbuat baik dengan mereka. Kita tetap mengucapkan salam, kita tetap menyapa, kita tetap memberikan hadiah dalam hal-hal yang sifatnya muamalah dunia. Tetap kita menunjukkan kebaikan-kebaikan. Sampai akhirnya kita siap, ready untuk menyampaikan alasan kita dengan lebih detail, dengan lebih ilmiah, maka kita sampaikan. Nah, ya, Allah alam shawab. Jadi artinya Anda tidak berkewajiban untuk menjelaskan alasan Anda kenapa keluar dari halaqah. Itu hak Anda. Anda mau datang, nggak mau datang, itu haknya Anda, karena tidak ada kewajiban untuk mengikuti halaqah-halaqah tersebut. Ya, ketika mereka tanya, ya Anda boleh jawab dan Anda boleh tidak. Jadi nggak ada masalah. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam shawab, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Oh, sebentar, ini ada pertanyaan terakhir, ya, dari Instagram. Apakah boleh membaca penutup majelis jika sebelumnya di dalam majelis itu tidak diawali dengan salam? Ya, setahu saya nggak ada persyaratan untuk kafaratul majelis itu diawali harus dengan salam. Ya. Dan ini sifatnya umum. Artinya ketika kita berada di majelis apapun, maka kita baca. Kita baca masing-masing nafsi-nafsi, bukan dibaca berjamaah. Mari kita sama-sama membaca, enggak. Ya. Mengajak membaca kafaratul majelis boleh. Artinya kita ajak, tapi kalau membaca berjamaah bareng-bareng tidak. Ya. Jadi ketika Anda habis ketemu sama orang, habis bermajelis, ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang yang Anda temui, Anda habis ketemu nongkrong sebentar. Baca setelah selesai, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena mudah-mudahan dengan doa ini menjadi kafarat, menjadi penggugur, ya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang ada di dalam majelis tersebut. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang hak tentunya datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.